Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik-teknik penilaian pembelajaran. Jadi teman-teman pada minggu kemarin kan sudah ada kuis ya. Kuisnya ada beberapa tentang banyak sekali yang kita ulas mulai dari ada prinsip-prinsip, kemudian teknik-tekniknya juga, ruang lingkupnya, kemudian prosedur, mekanismenya bagaimana. Nah, di sini nanti ini kita masuk sedikit yang lebih eh, tinggi lagi levelnya, yaitu terkait dengan teknik-teknik penilaian. Nah, kemarin masih ingat ya, harusnya masih ingat. Teknik penilaian pembelajaran itu ada apa? Bentuknya tes dan juga non-tes. Nah, kalau tes, bentuk tes itu apa saja sih tekniknya yang bisa kita pelajari? Nah, kalau non-tes itu apa sih, apa saja sih? Dan untuk mengukur apa saja? Nah, itu yang akan kita pelajari pada sore hari ini. Ini rekamannya sore sih. Oke, jadi yang pertama kita kan kemarin ada ruang lingkupnya. Ruang lingkup penilaian itu ada tiga, yaitu yang pertama sikap, kemudian kedua pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, yang sikap ini itu merupakan kegiatan ya untuk menilai, untuk mengetahui bagaimana sih perilaku siswa itu dalam keseharian, di dalam ketika mengikuti pelajaran, di dalam di luar pelajaran selama satu semester dan lain sebagainya. Nah, di sini sesuai bagan yang ada di sini. Nah, ini ada dua hal ataupun penilaian utama dan juga yang penunjangnya. Ini kalau penilaian utama itu dilakukan menggunakan ini observasi. Observasi itu berarti bentuknya tes apa non tes? Non tes ya itu ya. Observasi dilakukan oleh guru mata pelajaran selama satu semester. Nah, ini selama satu semester ini dilaksanakan kapan? Nah, dilaksanakan selama pembelajaran. Jadi ketika teman-teman pas ketika belajar, ketika kuliah itu, nah si guru itu juga mengamati, melakukan pengamatan di situ. Nah, itu oleh guru. Oleh siapa lagi penilaian sikap ini dilakukan? Yang kedua itu oleh wali kelas dan juga guru BK. Itu kalau di SMK. Nah, jadi kalau guru BK itu juga memiliki peranan untuk menilai. Nah, kalau yang ini dilakukan di luar jam pembelajaran, baik dari pengamatan langsung maupun berdasarkan tidak langsung, misalkan informasi dari guru mapelnya, kemudian kemudian dari teman-temannya ketika ada laporan dan lain sebagainya. Kemudian, nah, terus tekniknya bagaimana? Nah, itu nanti akan kita bahas. Kemudian yang kedua yaitu penunjang. Nah, penunjang ini ada yang namanya penilaian antar teman dan juga penilaian diri. Nah, kemarin saya masukkan di kuis ya. Ya, itu penilaian diri itu penilaian yang dilakukan oleh siapa? Nah, ada banyak, ada beberapa yang menjawab benar, ada yang salah. Nah, sebenarnya oleh siapa penilaian itu dilakukan? Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, kemudian yang kedua, maksud saya nanti ya, bahas. Nah, di sini yang kedua dulu. Jadi tadi penilaian sikap, yang kedua ini adalah penilaian pengetahuan. Nah, kalau penilaian pengetahuan itu apa yang dinilai? Ya berarti kemampuan kognitif ataupun pemahaman siswa itu terhadap materi. Nah, pemahaman siswa ini kalau teman-teman pernah ingat itu ada yang namanya taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom itu ada berapa kemarin? Ada 6. Nah, itu mulai dari yang ini, mengingat, kemudian memahami, menerapkan, menganalisis, menilai, dan mengkreasi. Nah, itu pada level manakah pembelajaran itu dilakukan? Nah, ini juga berbeda-beda. Penilaian ketika remembering juga berbeda dengan penilaian ketika analisis, ketika applying ataupun penerapan implementasi ya juga berbeda dengan ketika hanya dalam level mengingat atau memahami. Nah, itu nanti harusnya sudah dipelajari, nggak perlu dijelaskan lagi. Nah, di sini ada beberapa macam teknik yang bisa kita gunakan, yaitu mulai dari mengadakan, kalau pengetahuan lebih bersifat tes ya. Jadi
penilaian yang akan kita lakukan biasanya untuk ya apalagi untuk mengetes pengetahuan itu kalau tidak dengan menggunakan tes. Nah, yang pertama mulai dari tes tertulis. Nah, tes tertulis itu banyak sekali. Teman-teman sudah sering yang teman-teman sudah lakukan pasti bentuk tesnya bentuk tes pilihan ganda, kemudian tes uraian, isian singkat, kemudian apalagi itu matching, mencocokkan, kemudian true false, kemudian checkbox dan lain sebagainya. Itu yang model tertulis. Nah, selain tertulis apa? Ada tes lisan. Tes lisan ini bisa dengan wawancara, tanya jawab. Nah, biasanya ketika di akhir pembelajaran biasanya melakukan tanya jawab. Ini untuk mengetes beberapa pertanyaan kita berikan untuk mengetes seberapa menerima siswa itu tadi. Kemudian penugasan. Nah, penugasan, nah ini kan berbeda antara tes dan juga penugasan itu sesuatu yang berbeda. Kalau tugas itu sesuatu yang harus dikerjakan oleh siswa sesuai dengan instruksinya selama rentang berapa waktu dan lain sebagainya. Nah, itu nanti kita bahas lagi. Kemudian yang terakhir portofolio. Sebenarnya portofolio ini eh, biasa dilakukan ataupun di itu untuk mengukur ranah keterampilan sebenarnya. Nah, namun kalau di buku ini juga sebenarnya untuk bisa sih untuk mengukur ranah pengetahuan. Jadi kalau portofolio dalam ranah pengetahuan mungkin lebih ke namanya portofolio kan dokumen ya. Jadi pengumpulan. Jadi suatu kumpulan dokumen mulai dari bisa dokumen apa yang dikumpulkan ya dokumen ketercapaian atau kemampuan apa yang diinginkan oleh guru itu. Misalkan guru itu menyampaikan ada 4 poin. Nah, empat poin itu sesuatu yang harus dikuasai oleh siswa. 4 poin ini diwujudkan dalam bentuk 4 kali penugasan. Jadi katakanlah tugas pertama membuat rubrik, tugas kedua membuat instrumen penilaian, tugas ketiga membuat contoh soal-soalnya, tugas keempat apa. Nah, itu nanti 4 tugas ini bisa dikumpulkan. Ataupun kalau misalkan dalam pengetahuan dengan hasil ulangan harian pertama, ulangan harian kedua, ulangan harian ketiga. Nah, itu bisa dikumpulkan menjadi satu, digunakan untuk penilaian. Jadi ketika guru terakhir, ketika guru itu punya data-data lengkap siswa, punya data kumpulan tugas siswa. Jadi seperti itu. Ya tergantung guru mau menggunakan metode apa. Nah, kemudian penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini ada ada 3. Sebenarnya juga banyak juga sih. Cuma eh, yang paling sering digunakan adalah ini. Keterampilan itu yang pertama kinerja. Jadi kinerja itu adalah sesuatu yang berupa proses ataupun atau hasil. Jadi biasanya kalau misalkan ya teman-teman contohnya adalah ketika presentasi. Nah, presentasi itu berarti penilaian apa yang dilakukan? Itu penilaian kinerja. Terus kinerja apa yang dinilai pada saat itu? Ya banyak tergantung dosennya. Misalkan pada saat itu saya ingin menilai kinerja kalian tentang kemampuan berargumentasi, kemampuan menyampaikan ini, kemampuan membuat eh, makalah, misalkan presentasinya tentang makalah atau tentang project. Nah, itu tergantung kinerja apa yang akan kita nilai pada saat itu. Nah, kemudian proyek. Proyek sering sekali digunakan ketika eh, metode kuliah ataupun di dalam sekolah mata pelajarannya itu yang ada praktikum. Nah, biasanya ketika praktikum siswa atau mahasiswa diminta untuk membuat suatu proyek. Nah, mungkin proyeknya ya penilaiannya apa ya ada nanti rubriknya bagaimana sih mengetahui tingkat proyek bisa bisa dilakukan selama periodik selama misalkan 2 minggu laporan atau seminggu laporan. Bisa jadi ketika di akhir diadakan misalkan ketika UAS, nah baru ada rubriknya itu bisa jadi juga. Nah, ini portofolio. Portofolio ini malah lebih tepat di sini, lebih di eh, bisa mengukur aspek keterampilan. Karena apa? Karena portofolio ini pengumpulan karya. Jadi kalau di sini bentuknya karya. Jadi mulai karya pertama bagus digunakan untuk sesuatu yang berbasis project juga.
Jadi misalkan tahap pertama, kita diminta untuk menganalisis, hasil analisisnya apa, oke dikumpulkan. Kemudian tahap kedua, desain. Dalam pengembangan suatu aplikasi ya ini ya, jadi desain. Tahap kedua, desain. Nah, mereka hasil desainnya dikumpulkan. Kemudian setelah itu implementasi atau coding. Nah, hasil codingnya juga mulai. Nah, setelah itu bertahap sampai aplikasinya jadi, sampai tahap misalkan testing atau pengujian. Nah, itu kalau di RPL contohnya. Oke, penilaian sikap ini pengertiannya, nggak perlu dijelaskan. Nah, di dalam penilaian sikap ini sebenarnya apa saja sih yang aspek-aspek sikap yang perlu kita nilai itu. Nah, kalau sesuai dengan K13 kurikulum 2013 ini ada di buku ataupun e-book yang sudah saya upload di psikologi. Nah, di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, ada lima hal ya. Ada 5 hal. Ada 5 hal. Ada 5 hal yang perlu kita jelaskan. Perlu kita jelaskan yaitu ataupun perlu kita nilai. Maaf agak nggak fokus, ada gangguan tadi. Ada 5 hal yang perlu kita nilai yaitu mulai dari integritas, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong. Nah, kalau integritas itu apa bentuknya? Religius juga ada apa saja? Kalau nasionalis apa? Mandiri apa? Ini Nah, kalau di kuliah bagaimana? Ya tergantung dosennya mau mengambil apa. Cuma kalau di SMK biasanya semuanya sudah mengikuti patokan yang ada. Nah, kemudian tekniknya apa saja yang digunakan untuk menilai sikap itu? Yaitu yang pertama bisa dengan observasi. Observasi ini berupa apa? Lembar observasi, berupa rubrik penilaian sikap atau jurnal penilaian sikap. Kemudian dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh tadi guru mapel, wali kelas dan juga guru BK. Nah, di sini contohnya. Ini contohnya jurnal. Jurnal itu berbeda dengan rubrik ya. Ya jurnal pasti ada rubriknya juga. Cuma kalau jurnal ini digunakan ataupun diisi tidak setiap hari dan juga tidak setiap pelajaran. Jadi terserah kapan adanya kejadian itu atau guru mengisi. Misalkan katakanlah ini contohnya. Bentar. Contohnya adalah nih, misalkan Cakra tidak mengikuti sholat Jumat. Nah, pada itu misalkan ada guru kelas ya, guru kelas pada saat itu pas jam sholat Jumat ternyata melihat kalau si Cakra ini tidak sholat Jumat, baru diinputkan di sini. Nah, kemudian ternyata pada suatu kali pembelajaran si Indra ini mengganggu teman yang sedang berdoa atau sebelum makan siang di kantin atau apa ini mengganggu teman. Nah, ini baru diinputkan. Jadi kapan ya kalau ada kejadian-kejadian saja. Jadi tidak semuanya di, dilakukan terus-menerus. Misalkan katakanlah lah kalau di PTI ini apa misalkan. Ya berarti ketika ada orang contohnya telat. Nah, telat itu misalkan telat sekali nggak apa-apa. Ternyata misalkan 5 kali, 5 kali orang ini telat terusnya, pasti akan mendapatkan catatan khusus dari dosennya. Nah, seperti itu. Misalkan sering tidak masuk dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini contoh yang lainnya. Ini kalau misalkan aspek apa? Ini aspek integritas, nasionalis. Nah, kalau integritas ya menyerahkan dompet yang ditemukan. Nah, ini tergantung ranahnya apa. Jadi kita lihat pelanggarannya apa, ranahnya apa. Apakah catatan perilaku ini hanya yang tidak baik saja? Ya enggak. Misalkan yang baik pun juga bisa. Ini contohnya ini. Mengkoordinir teman-teman sekelasnya mengumpulkan bantuan untuk korban bencana. Pasti akan mendapatkan ini khusus. Misalkan sering membantu dosen katakanlah ya. Sering membantu saya, sering ngajak saya futsal dan lain sebagainya. Itu contohnya. Jadi berarti orang ini punya penilaian khusus dari saya. Misalkan dia perilakunya adalah friendly atau ya tergantung saya aspeknya apa yang akan saya terapkan. Kemudian ini penilaian mandiri. Penilaian mandiri ini
Ini contohnya. Jadi penilaian mandiri atau penilaian diri ini penilaian yang dilakukan oleh diri sendiri. Jadi bukan oleh teman. Kalau oleh teman itu namanya penilaian antar teman. Kalau oleh guru ya berarti bukan penilaian mandiri. Jadi diri sendiri yang menilai. Biasanya digunakan untuk menilai kejujuran ya atau apa ya? Ini pernah saya lakukan ketika saya eh, menanyakan dulu di mata kuliah komputer grafik animasi itu apa sebenarnya kontribusimu dalam project itu atau dalam kelompokmu. Nah, itu mereka akan menulis. Nah, ini kalau ini bentuknya checklist. Saya berani mengakui kesalahan saya menyontek, apakah ya apa tidak. Nah, untuk penilaian diri ini dari segi ininya reliabilitasnya ataupun validitasnya masih dipertanyakan ya karena kan bisa saja orang ini berbohong. Nah, itu bagaimana mengatasinya yaitu ya bagaimana kita menumbuhkan kejujuran itu, menanamkan kejujuran itu. Nah, ini kalau penilaian antar teman akan bisa lebih objektif. Nah, maka kalau misalkan di dalam penilaian kelompok juga, kemarin juga saya terapkan ini. Jadi, silahkan dinilai teman-temanmu. Kalau antara 50 sampai 100 katakanlah, silahkan dinamai temennya, terus habis itu kalian nilai. Jadi satu orang menilai teman orang yang lain, kira-kira kinerjanya seberapa. Seharusnya ini ada rubriknya juga. Misalkan si A ini apa-apa ini, contohnya seperti ini. Teman saya mengemukakan perasaan terhadap sesuatu apa adanya, misalkan dia los-losan, misalkan. Ini kalau misalkan di dalam sebuah untuk penilaian sikap ya ini ya. Untuk menilai pengetahuan pun juga sebenarnya bisa. Cuma untuk rata-rata digunakan untuk sikap. Nah, kalau dulu saya apa kira-kira kontribusi temanmu, terus temanmu harusnya pantasnya mendapat nilai berapa. Nah, itu tadi berarti ada 3 ya, ada penilaian apa tadi? Penilaian sikapnya observasi, pengamatan, kemudian penilaian diri dan juga antar teman. Nah, kalau pengetahuan, nah ini kalau pengetahuan ini ya jelas yaitu untuk mengukur ketercapaian. Kalau ini biasanya pengetahuan ya untuk mengukur ketercapaian aja. Tujuannya untuk itu. Yaitu dalam tataran apa? Tataran mengingat, memahami, menerapkan, analisis, evaluasi dan juga mengkreasi. Itu ada 6 poin dalam taksonomi Bloom ya. Nah, di sini ada 4 teknik atau cara yang bisa digunakan untuk menilai pengetahuan, yaitu yang pertama menggunakan tes tertulis, yang kedua tes lisan, penugasan, dan portofolio. Nah, di sini itu yang pertama dulu ya, yang tes tertulis tadi sudah saya singgung, ada banyak sekali teman-teman sudah pernah pasti sudah sering menjumpai karena sudah sering banget tes. Rata-rata menggunakan tes ini. Kemudian yang kedua menggunakan tes lisan. Tes lisan juga ya bisa dengan tanya jawab, wawancara seperti yang tadi dijelaskan, kuis. Nah, kadang kalau misalkan pertanyaan bisa misalkan ayo kira-kira eh, instrumen atau bentuk penilaian itu ada apa saja macamnya, misalkan dosen atau guru bertanya seperti itu, dan nanti siswa menjawab, misalkan tes sama non tes Pak, nah itu bisa dengan cara untuk mengetes saja. Kalau misalkan siswa diem nggak ada yang menjawab, berarti apa yang kamu jelaskan selama 2 jam itu nggak ada yang masuk katakanlah. Nah itu bisa dengan tes lisan. Kalau lebih ribet ya bisa menggunakan tes tertulis. Nah tes tertulis itu ya bisa banyak sekarang medianya banyak sekali. Kemudian penugasan. Nah kalau penugasan ini ya ini ya sesuatu yang berbeda juga. Makanya teman-teman itu kadang misalkan ada diberikan disuruh mengerjakan soal, dikira itu tugas, padahal itu bukan tugas, itu tes. Diberikan tugas untuk misalkan untuk menonton video, apakah menonton video itu tugas? Ya bukan, itu bukan tugas, itu kegiatan untuk mengeksplorasi. Nah, kalau tugas itu berarti apa Pak bentuknya? Nah, kalau tugas itu ya bentuknya ya sesuatu yang digunakan untuk mengetes kemampuan atau kemampuan mahasiswa dalam menerapkan pengetahuannya.
Nah, itu ada dua macam, penugasan selama pembelajaran dan setelah. Penugasan selama pembelajaran ini digunakan untuk meningkatkan kemampuan. Katakanlah pada saat ini saya menjelaskan teknik-teknik penilaian. Nah, terus teman-teman saya minta untuk mencoba membuat eh, bentuk tes tertulis ataupun tes lisan. Saya sudah menjelaskan, teman-teman saya sekarang buatlah contoh tes pilihan ganda, tes urean dan isian singkat. Mereka membuat. Nah, di situ kita ingin mengetahui bahwa siswa ini kan itu berarti kan siswa akan mencoba mengaplikasikan dari teori yang dia terima. Nah, itu salah satu bentuk untuk meningkatkan ketercapaian ataupun kompetensi siswa. Nah, kalau yang kedua apa? Penugasan setelah pembelajaran. Nah, penugasan setelah pembelajaran ini yang biasanya digunakan untuk menilai. Nah, kalau yang tadi untuk meningkatkan ketercapaian, kalau yang setelah itu biasanya digunakan untuk menilai. Nah, kalau setelah kan berarti kan ibaratnya kita dites kan, dites, ditugasi. Apakah dia tadi menyimak apa enggak, apakah dia bisa mengaplikasikan apa yang sudah dia terima. Ya benar, bentuknya sama, digunakan untuk apa? Mengaplikasikan pengetahuan. Cuma biasanya range-nya, rentangnya biasa lebih lama ataupun apa? eh, bentuk tingkat kesulitannya juga biasanya lebih sulit yang penugasan setelah ininya ini karena digunakan untuk yaitu tadi untuk mengetahui hasil ketercapaian pembelajaran. Nah, portofolio. Nah, ini kalau portofolio bisa berupa kumpulan tugas atau hasil tes lisan dan lain sebagainya. Ini contoh rubrik soal urean. Nah, kalau yang soal pilihan ganda jelas ya, kalau ketika kita menilai itu pilihan ganda kalau misalkan tidak sesuai kunci, ya salah. Jawabannya A, kuncinya D, ya berarti dia jelas salah. Nah, kalau sekarang bagaimana? Kalau misalkan true false ya, true false juga kalau salah ya langsung salah. Mencocokkan ketika tidak cocok ya kita salah. Gampang kita untuk mengkoreksi ataupun menilai. Nah, bagaimana dengan uraian? Nah, soal uraian inilah yang sangat sulit untuk kita nilai. Kita harus membaca, kemudian kita juga harus memiliki ukuran. Katakanlah ini adalah salah satu contoh. Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadi perbedaan kekuatan sinyal WiFi pada gambar tersebut. Nah, kalau di sini kan ada yang merah ini kan berarti yang bagus, yang kuning paling rendah, yang ungu. Nah, yang ungu ini misalkan lebih tinggi sedikit, tapi tidak sebagus yang A. Bagaimana pendapat siswa kan akan menjawabnya secara bervariasi. Nah, variasi inilah yang perlu ada sesuatu yang digunakan untuk mengukur. Nah, mengukurnya ada dari apa saja ya. Misalkan kita harus tahu kunci jawabannya dulu. Nah, ini kalau di sini contohnya yang pertama berarti dia jawabannya untuk nomor 1 ini soal ini ada 3 poin. Yaitu yang pertama dari segi spesifikasi perangkat. Dari segi spesifikasi perangkat ini kalau warna merah ya lebih tinggi. Warna kuning paling rendah. Warna merah muda lebih kecil dari merah tapi juga lebih besar dari kuning. Jadi ketika jawaban mahasiswa itu atau siswa itu mengandung 3 komponen ini, maka dia akan mendapat skor maksimal 3. Katakanlah tidak ada yang menjawab seperti ini ya, berarti dia skornya 0 walaupun sudah menjawab. Misalkan jawabannya cuma mengandung poin ini sama ini dan ini tidak disebutkan, ya berarti dia poinnya cuma 2. Nah, inilah gunanya rubrik. Nah, kemudian kalau ini dari segi spesifikasi perangkat. Nah, ini dari segi posisi perangkat. Nah, posisi perangkat ini lebih sejajar dengan pengguna dibandingkan perangkat lainnya. Misalkan yang merah ini maksudnya mungkin bisa lebih apa ya ini maksudnya apa ya sejajar ini maksudnya apa sejajar. Nah, ini tergantung juga ini dari ininya. Nah, misalkan yang ketiga juga ini. Jarak pengguna WiFi renah lebih dekat ya jelas. Jadi dari segi jarak nah itu ada apa enggak. Nah, jadi berarti dari satu soal ini nilai maksimalnya ada berapa? 2 tambah 2 tambah 3. Ada 7. Jadi misalkan mahasiswa cuma menjawabnya
1 poin, 2 poin, 3 poin, ya berarti ya nilainya cuma 3. Nah, makanya kenapa dalam ketika soal UTS, Pak, lah saya sudah menjawab kok, sama perasaan saya sudah menjawab, tapi kok nilainya tetap kurang. Nah, itu ya karena apa? Ya karena ada rubriknya. Karena misalkan ya walaupun menjawab tapi dia nggak sesuai dengan ini. Ya pasti kan jawabnya ya tidak kan, nol kan. Walaupun dia menjawab. Nah, ya kadang kalau misalkan dosen yang baik baik hati, ya wis KIS bonus nulis apa bonus mesakake gitu. Jadi dikasihkan 2 katakanlah. Nah, itu. Ini yang perlu kalian tahu. Jadi nanti hati-hati. Ini hati-hati. Ini nanti pas UTS-nya teman-teman kan online ya. Jadi kalau UTS online itu nanti waktunya lebih panjang. Jadi sekitar 1-2 minggu. Jadi nanti eh, soalnya akan lebih bentuk aplikasi. Jadi paling enggak ya siap-siap aja. Makanya perhatikan video ini. Kalian nanti akan tak minta untuk membuat sekitar rubrik. Bisa juga saya minta untuk membuat soal beserta rubrik, beserta instrumen. Nah, ya, ya kita pikirkan nanti. Kemudian ini contoh soal penugasan. Nah, tadi ada ini ya apa tes tertulis salah satunya urean. Kalau tes lisan jelas ya, gampang. Tes lisan itu tidak perlu rubrik. Jadi kalau misalkan saya minta untuk menyebutkan metode penelitian yang kalian tahu, ya tinggal disebutkan aja. Kalau nggak sesuai, ya bilang nggak sesuai. Kalau sesuai ya oke. Kemudian yang ini tadi yang ketiga itu penugasan. Nah, ini kalau penugasan ini bagaimana? Ya penugasan itu biasanya untuk menilai ranah keterampilan memang. Ini contohnya adalah di penugasan dalam membuat makalah. Nah, makalah apa? Ini KD-nya apa? Menerapkan dasar pemrograman pada web server. Nah, ini soal dan rinciannya apa? Buatlah baris program dalam bahasa APU untuk menampilkan tayangan sebagai berikut. Nah, diminta ini. Rincian tugasnya apa? Membuat laporan. Penugasan dilakukan secara individu, membuat laporan, latar belakang, tujuan, dan lain sebagainya. Nah, ini bentuk instrumennya. Indikatornya bagaimana? Nah, ini juga ada indikatornya ataupun aspek-aspek ataupun ya rubrik, ini namanya rubrik. Yang pertama adalah pendahuluan. Jadi kalau di sini dalam penugasan apa itu tadi? Dalam penugasan makalah itu tadi ada mulai dari pendahuluan, pelaksanaan, tampilan, kemudian keterbacaan. Dari pendahuluan apakah latar belakang disusun sesuai dengan relevansi tugas. Ya, misalkan nggak sesuai ya udah satu nggak sesuai. Tujuan disusun sesuai dengan relevansi tugas tidak sesuai berarti cuma satu yang memenuhi. Kalau satu yang memenuhi berarti nilainya berapa? Berarti kan memenuhi kurang dari 2. Berarti 0 sampai 64 ya katakanlah parah-parah banget ya kayak 30. Nah, misalnya rodok mending ya kayak 63 atau 64 nggak apa-apa misalkan. Nah, semuanya juga harus ini. Nah, inilah yang membuat biasanya rata-rata dosen guru itu pusing ya. Bagaimana? Ketika kita memberikan tugas, ya kita harus membuat rubriknya dulu. Penilaiannya apa? Kriteria penilaiannya apa? Jadi nggak sembarangan ketika kita memberikan tugas, ya waton itu tugas tok tanpa ada apa sih metode penilaianmu. Nah, itu. Makanya yang pertama membuat ini dulu, memberikan tugas, setelah itu ngecekin satu-satu ya. Saya disuruh milih mending garap tugas daripada ngekei tugas. Kecuali loh ya, kecuali kalau ada dosen yang memang dia tidak perlu membuat rubriknya lah ya yang penting kok kayak biji ya itu beda lagi ceritanya. Nah, cuma kalau di situ kan berarti penjaminan mutunya kan berarti kualitasnya kan itu tadi mengukur sesuatu apa penilaian kan digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Berarti itu namanya mengukur sesuatu tidak bisa mengukur sesuatu yang harusnya diukur. Istinya seperti itu. Nah, ini contohnya, ini bukan soal tapi ini instrumen ya, salah ini. Jadi ini instrumennya berarti dari pendahuluan itu berapa skornya.
Ada yang dapat 95, ada yang dapat 19, ada yang 87, ada yang 17. Nah, terus di sini ini apa ini? 20 ini apa? Ini bobotnya. Bisa enggak, Pak? Misalkan ini saya bikin 10, di sini saya bikin 50. Bisa saja, tergantung kamu komponen mana yang kamu tekankan di situ. Kemudian penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ya yang isinya tentang unjuk kerja ataupun kinerja. Bersifat ya melakukan aksi gitu sesuatu. Nah, di sini yang pertama ada 3 ya tekniknya untuk menilai keterampilan itu. Yang pertama penilaian kinerja ataupun penilaian unjuk kerja, yaitu untuk menilai proses pengerjaan atau proses kualitas atau hasil atau produk atau dua-duanya. Yang kedua project base, ya, tadi sudah sempat saya singgung. Yang ketiga portofolio, sudah sempat saya singgung juga. Nah, terus contohnya aja Pak, langsung bagaimana? Nah, di sini rubrik untuk penilaian unjuk kerja. Di sini saya mencontohkan ini adalah unjuk kerja dalam ketika saya ingin menilai presentasi. Jadi saya ingin menilai presentasi, terus di sini berarti rubrik kinerjanya apa, Pak? Yang pertama saya aspeknya berikan materi presentasi. Kemudian yang kedua apa? Kemampuan presentasi. Yang ketiga resume. Resume ini catatan. Jadi misalkan mahasiswa sebelumnya saya suruh diskusi. Setelah saya berikan materi dari e-book, setiap kelompok berbeda materi. Setelah itu presentasi tiap kelompok. Nah, di situ yang pertama saya nilai apa? Berarti saya menilai materi presentasi. Terus apa saja indikator ketercapaiannya? Yaitu yang pertama, materi yang dipresentasikan sesuai dengan jatah yang telah diberikan kepada kelompoknya. Katakanlah saya memberikan jatah topik A. Ketika malah dia itu membahas topik B, ya berarti tidak sesuai, centang ataupun silang. Kemudian isi materi, apakah isi materinya sudah mencakup ini? Penjelasan materi, contoh ilustrasinya, apakah terus penggunaannya bagaimana? Apakah cuma dia tentang jelaskan tentang contohnya saja atau dia cuma menjelaskan pengertiannya saja? Nah, itu berarti dia tidak tercapai, silang. Menyertakan sumber, dia menggunakan daftar pustaka apa enggak? Misalkan enggak, ya silang. Nah, jadi belum tentu ketika kita sudah presentasi tetapi kenapa kok nilainya jelek? Ya karena ketika kalian presentasi juga kalian tidak memenuhi. Nah, berarti mending nggak usah presentasi, Pak. Ya wis nggak apa-apa. Ya, itu kan berarti kan lebih mudah malahan kita mengeceknya, misalkan seperti itu. Nah, di sini kan makanya kenapa dalam sebuah penilaian itu adalah sesuatu yang sulit ya, sulit untuk dilakukan karena yaitu tadi kita harus menentukan kriterianya sendiri. Kita harus mengukur apa sih sebenarnya yang harus kita ukur. Bisa tiap kelas juga bisa berbeda-beda tergantung apa materinya. Beda juga misalkan tiap mata kuliah apakah bisa disamakan? Ya enggak bisa. Tergantung ke kita ingin tujuan dari pembelajarannya untuk apa. Nah, itu contohnya nanti bisa dibaca sendiri. Nah, ini instrumennya. Berarti nilainya terus nilainya bagaimana? Ya udah itu tadi nama siswanya siapa, dari aspek materi dia mendapatkan skor berapa. Nah, misalkan katakanlah di sini dia kan berarti kalau semua indikator terpenuhi berarti 4. Oh, berarti dia dari aspek materi ini dia mendapat skor 4. Dari kemampuan presentasi dia ternyata cuma menguasai materi yang sebenarnya jadi ada ini berarti cuma skornya cuma 1. Udah ditulis saja materi 4, kemampuan presentasi 1, resume 0 katakanlah. Resume misalkan 2 atau 3. Terus totalnya berapa, total skor berapa. Dibagi. Nah, kemudian yang sering kita lakukan juga project base. Nah, ini project base ini yang rata-rata digunakan untuk mahasiswa praktikum ataupun penugasan yang berbasis project. Katakanlah project short movie kemarin ya, saya pernah menerapkan atau ini yang saya contohkan ini adalah rubrik penilaian apa itu praktikum komputer grafik animasi. Ini yang praktikum ya ini ya. Jadi kemarin yang sudah saya jelaskan ya ketika sebelum UTS itu apa saja sih aspeknya konten atau ide, orisinalitasnya,
kemudian apa? Sinematografinya. Ini UAS ya, ini ketika UAS. Yang keempat apa? Prinsip animasi. Paling enggak kita sudah menyampaikan rambu-rambunya ke siswa itu apa. Tetapi sebisa mungkin ya jangan sampai dikasih tahu rubriknya, karena kalau dikasih tahu ya mereka pasti ya akan tidak natural, nanti penilaian kita tidak autentik seperti itu. Nah, di sini nah ini contohnya. Isi animasi mengandung pesan mendidik atau moral yang baik. Misalkan mengandung ya oke. Keterbaruan ide atau kreatif atau beda dari yang lain. Katakanlah ternyata dia mengerjakan tetapi idenya itu sama dengan misalkan buang sampah, jangan buang sampah, kemudian lalu lintas. Nah, itu kan sesuatu ide yang itu aja. Kalau bisa kan yang baru. Berarti kalau misalkan dia pakai itu, walaupun dia bikin sendiri, katakanlah, berarti dari aspek konten dia dapatnya nol, katakanlah ini nol. Tidak mengandung sara, berarti dua. Berarti misalkan katakanlah dua yang tercapai, berarti ya memenuhi dua. Berarti ya skornya adalah dua. Ya seperti itu. Originalitas. Mampu nggak menunjukkan project? Pak, project saya ketinggalan. Ya wis gampang aja. Tidak tidak mampu menunjukkan originalitas. Kan sudah dikasih tahu kan sebelumnya, kecuali belum dikasih tahu. Dapat menjelaskan idenya atau dapat menjelaskan alurnya. Nah, coba saya tanya, bagaimana kamu mengerjakan ini? Apa saja yang kamu siapkan? Kalau bisa menjawab ya oke, bagus. Kalau enggak ya udah silang gitu aja. Karakter animasi dubbing dikerjakan sendiri apa enggak? Nah, ini namanya kan aspek originalitas lagi. Tergantung semuanya mau menjelaskan apa, menilai apa. Kemudian kalau sinematografi ya ini kemarin kamera angle, kamera movement dia menerapkan apa enggak? Misalkan menerapkan semuanya, kamera angle diterapkan, kamera movement diterapkan, type of shot yang diterapkan ya berarti nilainya 4. Nah, kalau misalkan cuma 2, ya berarti ya 2 saja. Seperti itu. Kalau misalkan dia, Pak saya melakukan UTS ya, aku yang menerapkan sinematografi semuanya, ya berarti ya wis 0 nilainya. Kayak gitu aja. Kemudian ini menerapkan minimal 2 prinsip animasi, dapat menjelaskan prinsip animasi, dapat menunjukkan penerapannya. Misalkan cuma menjelaskan tok Pak, prinsip ini tuh ini. Lah kamu terapkan di mana? Bingung, nggak bisa menjelaskan. Misalkan prinsip apa itu? Eh, apa ya kemarin itu? Saya udah lupa. Eh, overlapping action, secondary action ya. Secondary action ini, Pak saya secondary action, di mana penerapannya? Tidak bisa menunjukkan, bingung. Ya wes. Nah, itu ya. Jadi itu macam-macam teknik-teknik penilaian. Jadi nanti ancang-ancang teman-teman silahkan dibuka untuk yang bab 3-nya. Nah, itu nanti kemungkinan besar akan saya gunakan untuk dalam UTS ini nanti. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.